SPMB SMA 2026 Provinsi Sulawesi Selatan mewujudkan pendidikan bermutu, non-diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Dasar Hukum SPMB Sulsel 2026. Yang pertama, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134. Yang kedua, Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor 0301-HK.0401-2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026-2027. Ketiga, Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 477/Tahun 2026 tentang petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan murid baru jenjang sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa Provinsi Sulawesi Selatan tahun ajaran 2026-2027. Persyaratan umum calon murid baru SMA pada SPMB 2026. Berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, kecuali untuk sekolah yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta murid penyandang disabilitas. Selanjutnya, calon murid baru SMA baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dan untuk SMK mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan vokasi. Selanjutnya, telah menyelesaikan SMP atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan. Yang selanjutnya, bagi sekolah yang menerima warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan bahasa Indonesia minimal 6 bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan. Daya tampung SPMB 2026. Yang pertama, berdasar pada data pokok pendidikan atau Dapodik. Yang kedua, SMA minimal 3 paling banyak 36 dalam setiap tingkatan maksimal 12 dikecualikan pada daerah tertentu dan unit sekolah baru. Selanjutnya, jalur pendaftaran SMA. Yang pertama ada domisili, kuota sebanyak 35%. Yang mana untuk zona 1 15% dan zona 2 20%. Selanjutnya, mutasi dan anak guru atau tendik. Kuotanya sebanyak 5%. Selanjutnya, afirmasi dan penyandang disabilitas memiliki kuota 30%. Untuk prestasi, kuotanya 30%, yang dimana 30% itu terdiri dari prestasi akademik 22,5%, yang kedua prestasi non-akademik 2,5%, yang ketiga prestasi keagamaan 2,5%, dan yang terakhir prestasi kepemimpinan 2,5%. Jalur domisili jenjang SMA sebanyak 35%. Jalur domisili merupakan sistem domisili yang memprioritaskan penerimaan murid baru berdasarkan wilayah domisili yang ditetapkan oleh cabang dinas pendidikan masing-masing wilayah, yaitu untuk zona pertama adalah wilayah dengan radius maksimal 3 km dari titik koordinat sekolah yang memiliki kuota 15%, yang apabila tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan kepada zona 2. Untuk zona 2 adalah wilayah dengan radius maksimal 10 km dari titik koordinat sekolah dan memiliki kuota 20%. Apabila kuota tidak terpenuhi, dialihkan ke prestasi akademik. Untuk jalur domisili, yang pertama, persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran jalur domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru. Yang kedua, nama orang tua atau wali calon murid yang tercantum pada keluarga harus sama dengan nama orang tua wali yang tercantum pada rapor atau ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran dan atau kartu keluarga sebelumnya. Ketiga, dalam hal nama orang tua calon murid terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua wali calon murid itu meninggal dunia, bercerai, atau kondisi lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru. Yang keempat, orang tua calon murid yang meninggal dunia atau bercerai
dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Yang kelima, dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Untuk yang keenam, keadaan tertentu sebagaimana yang dimaksud pada nomor 5, yaitu bencana alam atau bencana sosial. Untuk yang ketujuh, surat keterangan domisili sebagaimana yang dimaksud nomor 5 diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid. Yang kedelapan, surat keterangan domisili. Yang keterangan tersebut mengenai calon murid telah berdomisili paling singkat 1 tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili dan jenis bencana yang dialami. Jalur afirmasi dan penyandang disabilitas memiliki kuota 30%. Persyaratan utama adalah keluarga miskin atau terdata DTSEN kategori desil 1-4 atau verifikasi faktual panitia tingkat Satpen dan atau cabang dinas pendidikan. Bagi calon murid baru penyandang disabilitas wajib memiliki kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis. Calon murid yang memiliki jalur afirmasi menetap di dalam kondisi di dalam ketentuan domisili sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya, calon murid baru maksimal memilih 3 sekolah pada domisili yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya, dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur afirmasi melebihi jumlah kota yang ditetapkan, maka pemenuhan kota atau daya tampung yang dilakukan berdasarkan peringkat alamat rumah ke sekolah pilihan. Selanjutnya, jika jarak tempat tinggal calon murid dengan sekolah sama, maka seleksi untuk pemenuhan kota atau daya tampung terakhir berdasarkan urutan usia tertua dan urutan pendaftaran. Dan yang terakhir, dalam hal kuota jalur afirmasi belum terpenuhi, maka sisa kuota ditambahkan ke kuota jalur prestasi akademik. Jalur mutasi dan anak guru atau TENDIK memiliki kuota sebanyak 5%. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, dan atau perusahaan yang berbadan hukum yang memperkerjakan. Selanjutnya, surat keterangan pindah seleksi penerimaan murid baru orang tua atau wali dan calon murid yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil setempat. Selanjutnya, perpindahan tugas orang tua atau wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan orang tua atau wali paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB. Untuk selanjutnya, untuk anak guru atau tenaga kependidikan yang akan menggunakan sisa presentasi jalur mutasi yang tidak terpenuhi haruslah pada ke sekolah di mana orang tua atau walinya sebagai guru atau tenaga pendidikan pada sekolah yang sama. Untuk yang selanjutnya, dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur mutasi melebihi jumlah kuota yang ditetapkan, maka penetapan murid dilakukan berdasarkan peringkat jarak alamat rumah ke sekolah pilihan. Untuk yang selanjutnya, dalam hal peringkat jarak alamat rumah ke sekolah pilihan sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota atau daya tampung terakhir berdasarkan urutan nilai kemampuan akademik, rata-rata nilai tes kemampuan akademik, usia tertua, dan urutan pendaftaran. Untuk yang selanjutnya, calon murid baru jalur mutasi memilih maksimal 3 sekolah yang berada pada domisili surat keterangan pindah. Sedangkan untuk jalur anak guru atau tenaga kependidikan hanya memilih 1 sekolah tempat orang tuanya bekerja di dalam domisilinya. Dan yang terakhir, dalam hal kuota jalur mutasi yang belum terpenuhi, maka sisa kuota ditambahkan dalam kuota jalur prestasi akademik. Jalur prestasi memiliki kuota sebanyak 30%. Dan untuk kategori prestasi akademik memiliki kuota 22,5%. Menggunakan akumulasi rata nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5, nilai hasil tes kemampuan akademik dan prestasi yang didapatkan calon murid pada bidang sains, teknologi, riset, dan atau inovasi pada jenjang sebelumnya seperti IMO, IO, IOI, OSN, dan sejenisnya. Bukti nilai rapor adalah rapor asli dan fotokopi rapor semester 1 sampai dengan 5 jenjang SMP sederajat yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya, prestasi yang dimaksud minimal pada tingkat kabupaten kota dan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan jajarannya, dan atau telah dilakukan validasi atau kurasi oleh Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan melalui cabang Dinas Pendidikan setempat, dan atau Kementerian Pendidikan Dasar dengan dan Menengah Republik Indonesia melalui Pusat Prestasi Nasional Puspresnas. Di atas prestasi akademik fotokopi SK penetapan pemenang minimal tingkat kabupaten kota yang telah dilegalisir oleh kepala dinas yang berwenang, yang dimana cap dan tanda tangan basah, dan foto saat pengumuman pemenang Resnas selamat-lambatnya tanggal 30 April 2026.
Pemeringkatan berdasarkan nilai kemampuan akademik, yaitu akumulasi dari rata-rata nilai rapor semester 1 sampai dengan 5, nilai prestasi akademik yang didapatkan, dan rata-rata nilai tes kemampuan akademik. Untuk yang terakhir, dalam hal jumlah nilai kemampuan akademik dari calon murid yang sama, maka pemeringkatan berdasarkan urutan rata-rata nilai tes kemampuan akademik, jarak terdekat, usia tertua, dan urutan pendaftaran. Untuk kategori prestasi non-akademik memiliki kuota 2,5%. yang mencakup prestasi calon murid pada bidang seni budaya dan atau olahraga seperti Olimpiade, PON, Porda, FLS2N, O2SN, dan sejenisnya. Prestasi yang dimaksud minimal pada tingkat kabupaten kota dan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan serta Kementerian Pemda dan Olahraga dan jajarannya, dan atau telah dilakukan validasi dan atau kurasi oleh Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan melalui cabang Dinas Pendidikan setempat, atau Kementerian Pendidikan Dasar Menengah Republik melalui Pusat Prestasi Nasional yaitu Puspresnas selambat-lambatnya tanggal 30 April 2026. Bukti prestasi non-akademik berupa fotokopi SK, penetapan pemenang minimal tingkat kabupaten atau kota yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas yang berwenang, yang dimana cap dan tanda tangan basah, dan foto pada saat pengumuman pemenang. Pemeringkatan berdasarkan akumulasi dari rata-rata nilai rapor semester 1 sampai dengan 5, nilai prestasi non-akademik yang didapatkan, dan rata-rata nilai tes kemampuan akademik. Untuk yang terakhir, dalam hal jumlah total nilai dari calon murid sama, maka pemeringkatan berdasarkan urutan akumulasi nilai prestasi non-akademik, nilai tes kemampuan akademik, jarak terdekat usia tertua, dan urutan pendaftaran. Untuk kategori prestasi keagamaan kuota 2,5%. Prestasi keagamaan adalah prestasi yang didapatkan oleh calon murid pada bidang keagamaan seperti MTQ, Esparawi, dan sejenisnya, dan atau merupakan penghafal Al-Quran minimal 3 juz. Prestasi yang dimaksud minimal pada tingkat kabupaten kota dan merupakan lomba yang dilaksanakan di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia beserta jajarannya atau lembaga pengemban tilawatil Quran LPTQ, dan atau telah dilakukan validasi atau kurasi oleh Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan melalui cabang Dinas Pendidikan setempat, dan atau Kementerian Pendidikan Dasar Menengah Republik Indonesia melalui Pusat Prestasi Nasional atau Puspresnas selambat-lambatnya tanggal 30 April 2026. Bukti atas prestasi keagamaan berupa fotokopi SK, penetapan pemenang atau SK Hafiz 3 juz minimal tingkat kabupaten kota yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas yang berwenang, atau cap tanda tangan basah dan foto pada saat pengumuman pemenang. Pemeringkatan berdasarkan akumulasi dari rata-rata nilai rapor semester 1 sampai dengan 5, nilai prestasi keagamaan yang didapatkan, dan rata-rata nilai tes kemampuan akademik. Dan yang terakhir, dalam hal jumlah total nilai dari calon murid sama, maka pemeringkatan berdasarkan urutan rata-rata nilai tes kemampuan akademik, jarak terdekat, usia tertua, dan urutan pendaftaran. Untuk kategori prestasi kepemimpinan kuota sebanyak 2,5%, yaitu prestasi kepemimpinan adalah prestasi yang didapatkan calon murid atas partisipasi dan dedikasinya sebagai ketua pada OSIS, pramuka, PMR, atau organisasi sekolah lainnya, yang mana pada jenjang SMP sederajat yang diakui oleh pendidikan. Selanjutnya, bukti atas prestasi berupa surat keputusan pengurus OSIS dan atau organisasi sekolah lainnya yang ditandatangani atau disahkan oleh kepala sekolah pada jenjang SMP sederajat. Tata cara pendaftaran untuk calon murid. Yang pertama, ada pra-pendaftaran. Calon murid baru melakukan login pada laman https://spmb.socialprop.go.id dengan memasukkan NISN dan tanggal lahir. Yang kedua, mengecek dan memperbaiki data diri. Yang ketiga, mengecek dan memperbaiki data alamat. Yang keempat, mengecek dan memperbaiki data orang tua wali. Yang kelima, memasukkan data nilai rapor tiap semester berdasarkan dokumen yang dimiliki. Yang keenam, mengupload dokumen berupa kartu keluarga, nilai rapor tiap semester dalam bentuk PDF, serta bukti prestasi lainnya dengan ukuran maksimal tiap dokumen adalah maksimal 2 MB. Ketujuh, mengunduh dan menandatangani fakta integritas. Dan yang terakhir, melakukan penguncian data diri. Untuk pendaftaran, login ke situs https://spmb.sulselprop.go.id dengan memasukkan NISN. Selanjutnya, memilih salah satu sekolah unggulan
atau sekolah yang memiliki kelas unggulan. Yang selanjutnya, mengunduh bukti pendaftaran dan membawa hasil cetak bukti pendaftaran serta berkas yang dibutuhkan ke sekolah pilihan. Untuk yang terakhir, setelah calon murid baru melakukan validasi pada poin, pihak sekolah memberikan bukti validasi. Untuk jadwal pendaftaran SPMB 2026, sekolah menengah atas yaitu afirmasi perpindahan orang tua atau wali dan domisili, yang mana zona 1 pendaftarannya 4-5 Juni 2026. Untuk verifikasi berkas dan verifikasi faktual yaitu 5 dan 8 Juni 2026. Untuk pengumuman lulusan yaitu 10 Juni 2026. Untuk zona 2 pendaftarannya tanggal 17 sampai 18 Juni 2026. Untuk verifikasi berkas dan verifikasi faktual yaitu 19 sampai 20 Juni 2026 dan untuk pengumuman kelulusan 23 Juni 2026. Untuk prestasi SMA itu pendaftaran dari tanggal 25 sampai 26 Juni 2026. Untuk verifikasi berkas 29 sampai 30 Juni 2025 dan pengumuman kelulusan 2 Juli 2026. Untuk masa pengenalan lingkungan sekolah bagi murid baru yaitu tanggal 13 sampai 17 Juli 2026. Untuk pengawasan ada Inspektorat Daerah, Dewan Pendidikan dan Dinas Pendidikan. Inspektorat Daerah memastikan pelaksanaan SPMB berjalan sesuai regulasi dan prosedur yang ditetapkan, mengawasi kepatuhan sekolah terhadap ketentuan kuota dan jadwal. Untuk Dewan Pendidikan menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat, berkoordinasi dengan tim pengawas lain untuk penanganan masalah secara komprehensif. Dinas Pendidikan melakukan evaluasi berkala terhadap proses pendaftaran, memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan SPMB. Helpdesk dan pengaduan. Untuk wilayah pertama, Maros, ada Bapak Anhar Rizwan Eskom. Untuk wilayah Makassar, ada Bapak Haryanto Hadinata SE. Untuk wilayah 2, Goa, yaitu ada Bapak Yudi Roslan Sudarsono. Untuk wilayah 3, ada Bone, Anja Saputra R. Untuk wilayah 4, ada Sidrap, Wajo Sopeng. Sidrap, itu Bapak Awal Kurniawan Akbar SE. Di Wajo, ada Bapak Erwin Suprianto. Di Sopeng, ada Muhammad Ghazali SIP. Untuk wilayah 5, di daerah Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai. Untuk daerah Bantaeng ada Pak Arsin SPD. Untuk daerah Bulukumba ada Andi Fahrizal SPD. Untuk wilayah Sinjai ada Ahmad Samsuri SPD. Untuk wilayah 6 ada Kepulauan Selayar yaitu Bapak Irsan. Untuk wilayah 7 ada Takalar Jeneponto. Untuk Takalar Bapak Artiawan Bangsawan SPD. Untuk Jeneponto ada Eka Anggriani. Untuk wilayah 8 ada Parepare, Baru, dan Pinrang. Untuk Parepare, Andi Saputra SPI. Untuk Baru, Bapak Budianti Barukman SSI. Untuk di Pinrang, Bapak Sarip Fatmah SH. Untuk wilayah 9, yaitu Pangkep, ada Bapak Rifki Rival. Untuk wilayah 10, ada Enrekan Tator Torut, yaitu Bapak Muhammad Taslim. Untuk wilayah 11, ada Luwu dan Palopo. Untuk Luwu, ada Bapak Adam Syah Sado Eswood. Untuk Palopo ada Palopo ada Bapak Ahmad Karim SE. Untuk wilayah 12 ada Luwu Timur dan Luwu Utara. Untuk Luwu Timur ada Ibu Herianti SH dan untuk Luwu Utara ada Ibu Rahmadani. Sanksi dan pelaporan yaitu ada pelanggaran data, kewajiban sekolah. Untuk pelanggaran data, pemalsuan data atau dokumen mengakibatkan calon murid dinyatakan gugur dari seleksi. Untuk kewajiban sekolah, sekolah wajib melaporkan hasil SPMB maksimal 2 minggu setelah MPLS berakhir. Untuk selanjutnya, sanksi murid aktif. Jika pelanggaran terdeteksi setelah diterima, murid dapat dikeluarkan dari sekolah. Untuk selanjutnya, konsekuensi keterlambatan. Keterlambatan pelaporan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk desain spanduk, baliho, dan flyer, sekolah membuat pengumuman pendaftaran SPMB yang paling sedikit memuat informasi, yaitu mencakup persyaratan calon murid sesuai jenjang, tanggal pendaftaran, jalur penerimaan murid baru, jumlah ketersediaan daya tampung, tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi, yang terakhir, ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya. Mari sukseskan SPMB 2026 demi masa depan pendidikan Sulawesi Selatan yang lebih baik.
Mari bersama-sama menyukseskan SPMB 2026 dengan penuh semangat dan komitmen, serta berpartisipasi aktif dari seluruh masyarakat adalah kunci keberhasilan penerimaan murid baru yang transparan dan berkeadilan. Terima kasih.